Ya, teman-teman, kita kembali lagi di update emiten punya teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita mulai dari IHSG kita dulu. IHSG kita berada di angka 6.613,48 ya, atau minus 21 poin atau minus 0,32%. Dan per hari ini transaksi luar biasa, teman-teman ya, 11,2 triliun. Baik, sangat senang, teman-teman ya. Dan ternyata hari ini foreign masih keluar 381,5 miliar, teman-teman ya. Sekali lagi foreign masih keluar. Walaupun ada nanjak begini, teman-teman, ternyata masih foreign masih tetap keluar. Nah, ini ada koreksi, teman-teman ya. Bagus ada koreksi. Saya ingin lihat, teman-teman, koreksinya sampai mana ya. Apabila dia tidak lepas daripada MA10-nya, cenderung ditahan di angka 6.400 atau 6.480 ataupun 50, teman-teman ya, 6450. Itu masih cenderung aman, teman-teman ya. Kenapa? Karena masih posisi uptrend ya. Apalagi kemarin ini sudah memotong ya, MA10 sama MA secara teknikal sih masih aman kalau ada koreksi. Malahan saya ingin benar koreksi dulu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau besok ada koreksi lagi akan lebih baik lagi. Yang penting tidak jeblos MA10 ataupun MA20, teman-teman ya. Baik, teman-teman, seperti itu ya hasil kita yang saya tadi gariskan, teman-teman, ternyata hanya ketembus sama sedawanya aja. Masih ada tekanan, teman-teman, masih ada tekanan. Jadi harap hati-hati, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan menjadi manfaat bagi semuanya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan sudah dikabulkan, teman-teman, saya dalam keadaan sehat walafiat sampai detik ini bersama keluarga. Oke, teman-teman, saya juga berdoa kepada teman-teman supaya diberikan terus kesehatan ya. Karena nikmat yang paling hakiki adalah kesehatan. Oke, teman-teman, jadi mudah-mudahan IHSG kita turun agak terlalu dalam ya, jangan terlalu dalam deh. Minimal di MA10-nya lah. Jadi masih posisi uptrend untuk secara TA-nya ya. Cuman isiannya masih pada keluar, teman-teman, sekoren ya, 381 miliar sekoren keluar. Baik, seperti biasa kita akan bahas emiten 4 bank dulu, teman-teman ya. Kita bahas pertama BBRI. Kalau nggak ngebahas dari BBRI dulu suka agak kagok, teman-teman ya. Kita coba cek BBRI. Ya, BBRI dalam posisi dia masih, teman-teman, pembuangan daripada bandar lokalnya. Cuman bandar foreign sudah mulai masuk, teman-teman, 25,9 miliar, teman-teman. Kita cek ya untuk bandar foreign siapa yang masuk per hari ini tanggal 24. YU, ZP, BKBK sudah mulai masuk, teman-teman. YU sudah ngambil. Tapi di sini masih terjadi belum signifikan, teman, pengambilannya ya. Di sini AKCC, HD sama YP yang ngebuang, RX masuk ya, sudah mulai masuk ya. Jadi tadi yang tanda-tanda kenaikan di sini yang gap, teman-teman, sudah tertutup dengan baik ya. Kita pindahkan ke depan sebagai tanda-tanda kenaikan yang kedua kalinya. Yang sini sudah ketutup, yang ini malah kebuka, teman-teman ya. Bila mana dia turun ke level 3577 masih cenderung aman. Kenapa? Karena masih untuk menuruni si ekor hijaunya dan menutup gapnya. Nah, mudah-mudahan sih tidak turun, teman-teman ya. Mudah-mudahan turunnya nggak jauh-jauh lah. Mungkin dari sini, teman-teman ya. Kalau kita gedein dikit, di sini ada MA10 nih kecil ya, lagi menuju ke atas, mudah-mudahan ditahan di situ ya. Ini masih ada target untuk kenaikan tanggal 8 belum terisi dengan full, teman-teman, untuk si gapnya. Dan untuk dividen trap mah udah ya, teman-teman, di sini dividen trap udah terjadi. Nah, di sini belum nih. Yang juga belum di angka 3.900 ya. Kalau nggak dari sini ya, kalau yang di sini sudah ketutup dengan baik ya. Tinggal sini, teman-teman, di angka 4 ribuan ya. Target saya sih 4 ribu untuk menutup kejadian tanggal 8. Berarti ini kejadian tanggal 8 belum berhenti, teman-teman ya. Artinya belum apa? Untuk BBRI belum bisa nutup ke tanggal 8-nya di angka 4 ribuan ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa ke angka 4 ribuannya untuk menutup PR-nya dulu. Nanti mungkin dari situ kita akan tahu bagaimana kelanjutannya. Jadi ke bawah nggak mau gitu kan, ke atas harus, teman-teman ya. Kalau dia memang langsung ke atas, cenderung dia jebol 3991 ke targetnya, ke angka 4.000. Sudah dipastikan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati dua kenaikan yang agak tinggi dikit, teman-teman ya. Berarti ini akan meninggalkan jejak untuk penurunan di masa akan datang, teman-teman ya. Sudah bikin step 1, step 2, dan step 3. Jadi BBRI sebenarnya sudah mulai uptrend, teman-teman ya. Secara MA pun sudah posisinya di
bawah candle, lagi menuju ke atas lagi. Oke, kita lanjut ke emiten BBNI. Kita lihat BBNI. Nah, BBNI masih mau menuju ke atas dan target kenaikan juga sudah diperlihatkan sama dia teman-teman per hari ini ya. Jadi dia ngasih tanda kenaikan teman-teman. Nah, open gap atas itu tanda kenaikan. Walaupun dia turun ke level 3.996-nya, nggak jadi masalah ya. Di sini ada apa? Ada yang namanya gap ya. Harus ketutup nggak jadi masalah. Tapi kalau mau naik ya silahkan aja. Soalnya MA10 lagi mau menuju ke atas. Cuman belum di bawah candle aja gitu kan. Cuma SMA20 sudah mulai di bawah candle nih teman-teman. Tinggal dorongan lagi lah. Nah, kan kebiasaan dari dari 4 bank ini kan loncat kodok teman-teman ya. Ini dividen trap teman-teman ya, belum tertutup dividen trapnya yang tanggal 8-nya, tanggal 8. Nah, di sini tanggal 8, nah, sudah ketutup dengan baik. Nah, harus bisa melewati angka 4.600 kalau BBNI ya. Sedikit aja teman-teman ya. Jadi yang kenaikan yang tingginya yang tinggi sebelumnya sudah mulai dilewati. Artinya harus bisa akan kelihatan jelas kalau dia sudah melewati target di sini 4.800, sudah dipastikan dia akan uptrend teman-teman. Jadi jika sudah mulai sedikit dah. Bikin step 1, step 2 nih. Mudah-mudahan di step 2-nya ada koreksi sebentar, mungkin langsung ke atas, mudah-mudahan bisa menutup ke angka 4.450-an teman-teman ya. Terus untuk pungutannya masih dalam posisi dia pembuangan 79,7 miliar. Si Poren keluar, di sini ada RX, CC sama JP. BK sudah mulai masuk teman-teman ya di BBNI ini ya, sudah mulai lumayan. Maka besok manfaatin aja ketika ada kenaikan ataupun dia ada penurunan. Kalau BK biasa teman-teman dia suka memakai sistem shadow atas sama shadow, manfaatin aja. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BBNI. Tenang aja teman-teman, lagi sideway-nya agak panjang dikit teman-teman ya. Step 1, step 2 mudah-mudahan tidak turun ke level 3.900, turun dikit ya bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Ini mudah-mudahan ditahan teman-teman ya, apabila dia gap ke atas langsung ke atas lagi cenderung akan membaik. Tapi mudah-mudahan sih dia turun dikit ya teman sini ya, turun dikit ya. Ke angka 4.000-an akan lebih baik lagi. Tapi kalau pengen ke atas ya silahkan aja, berarti sudah mulai dia harus bisa menembus 4.600 teman-teman ya. Baik sama candle merah ataupun sama candle hijau, jadi yang penting ketembus ini dulu. Jadi ini si target kenaikan yang tinggi sebelumnya itu terlewati dengan baik, menjadikan uptrend. Oke teman-teman, untuk BBNI seperti itu. Kita lihat BMRI. BMRI menyentuh tanda kenaikan, cuman belum full teman-teman ya, malah menyisakan tanda kenaikan. Posisi masih uptrend. MA10 masih di bawah candle sama MA20-nya. Mudah-mudahan menjadi step yang keempat teman-teman ya. Step 1, step 2, step 3 nih yang di area sini. Ya kalau tidak ada koreksi jadi step 4 teman-teman, koreksi sedikit terus ada hijau ke atas, mungkin Senin atau lusa gitu kan, Senin atau Selasa gitu ya. Menjadikannya uptrend, yang penting dia tidak lepas daripada MA10-nya teman-teman. Cenderung di sini aja nih, atau nggak pas MA10 deh, nggak jadi masalah. Sama posisinya sekarang sudah mulai bagus teman-teman, MA10 sudah mulai menuju ke atas, MA20 pun demikian ya. Dan per hari ini 337 miliar si Poren masuk di BMRI ya. Di sini ada CC, TPK sama BB, RX sudah masuk, emang BB doang nih yang nggak masuk ya. Jadi penurunan ini ternyata bandar Poren akumulasi dan lokal pun sudah akumulasi 320.000 lot teman-teman ya. Bagus teman-teman ya untuk BMRI ya. Sudah mulai di uptrend kan teman-teman ya. Siap-siap aja yang nyangkut di angka-angka 5.000 teman-teman ya. Target sudah tercapai di sini. Nanti target saya di sini teman-teman di angka 5.400 ya sini, sama 5.500-an lah teman-teman ya. Sudah mulai membaik pungutannya, mudah-mudahan bisa terjadi kenaikan karena MA10 sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas. Lanjut ada BBCA, si plat biru. Kalau tadi yang 3 plat merah, teman-teman, sama plat biru ya. Kita akan lihat bagaimana posisinya. Ya, udah mulai bagus teman yang ini sudah ketutup dengan baik. Dia meninggalkan jejak kenaikan, teman-teman ya, ini jejak kenaikan nih. Nah, MA10 masih bertahan, dia masih menuju ke atas. MA20 pun bertahan untuk melaju ke depan ya. Ini mudah-mudahan menjadi koreksi yang baik teman-teman ya. Apabila dia lepas daripada angka 8189-nya, mungkin cenderung dia menutup gap yang lebar ini teman-teman ya. Tapi apabila tidak terjadi sampai level sini, berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Karena secara MA pun sudah mulai di bawah candle. Ini tanda-tanda kenaikan, mudah-mudahan dijebol teman-teman. Walaupun ada koreksi dikit lah, atau dibikin
dibikin jarum-jarum lah teman-teman ya, nggak kemana-mana, nggak lewat kemana sideways aja gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu ya, atau enggak ditahan di MA 200, di MA 20-nya ya. Jadi si BBC secara TA masih posisi uptrend teman-teman. Cuma sayang banget 655,4 miliar foreign keluar ya. Ada BK, AK sama BB sama RX keluar teman, BK sama RX keluar. Nah, mudah-mudahan sih ini menjadi pertanda baik juga, Pak. Kenapa katanya si BK RX keluar tapi ini cenderung sekenanya naik, kan ini open gap teman-teman. Open gap cenderung, udah ketinggian, jangan naik dulu. Nah, dihajarlah sama si BK teman-teman, sama si BK sama si BB sama RX nih, si bandar foreign langsung ngehajar, dan kalau juga dihajar sama bandar lokalnya teman-teman. Bandar lokal siapa yang nerima sekarang ada GR, YP sama SQ ya. Jadi walaupun dipaksain ya tetap tidak akan terjadi teman-teman kalau mereka tidak mengizinkan untuk naik. Nah, kenapa katanya di sini merah tapi suka naik? Nah, itu tandanya teman-teman ya. Si barang foreign sama si bandar lokal itu dimakan sebelah kanannya. Nah, rata-rata kalau dia turun ininya merah, terus ini juga merah sama teman-teman. Nah, ini dihajar sebelah kirinya, biasa seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak yang nunggu nih pingin harga barang di sebelah kiri, udah ketahuan kan pasangan barang contohnya 1.000. Tiba-tiba ada 1.500. Nah, langsung dihajar tuh, drat 500 dihajar. Yang 1.000 tetap hajar lagi, hajar lagi. Bila ada yang ngejual, silakan aja dijual sengaja, teman turunin lagi. Seperti itu teman-teman. Itu karena ada istilahnya kalau bandar itu bisa memaaf harga, bisa ngejual langsung, bisa menurunkan dengan cara dijual, atau dia menahan barangnya supaya keluar tapi dimakan terus. Maka suka ada jarum-jarum kerja-kerja seperti ini teman-teman. Kadang-kadang dia tuh dimakan tapi nggak mau kemana, terus aja diulur di harga itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman cara mereka untuk berjualan ya. Oke teman-teman, untuk BBCA seperti itu dulu ya untuk sementara ya. Baik, kita langsung ke BBYB. BBYB. Kita lihat BBYB, tanda-tanda kenaikan sudah mulai ditembus, kita hapus ya. Ini targetnya sudah mulai disentuh. Ini target 294. Nah, teman kita di 294 ya. 294. Agak jauh dikit ya, teman-teman. Wah, agak jauh dikit, teman-teman ya. Agak jauh dikit 294. Kita lihat BBYB. BBYB. 29. Oh, masih standarnya sih teman. Standar di 400 teman, santai aja teman-teman ya. Standar itu 282. Nah, 294 teman-teman lebih baik turunin dulu deh ya, tensinya turunin dulu teman-teman ya. Mungkin bisa ke level 294 di atas, coba cek ke atas dulu deh. Nah, saya punya target di angka 320 teman-teman, 294 di area sini ya. Nah, di area sini bawah dikit ya. Kalau teman-teman bisa menurunkan ke level sini aja tengah-tengah sini ya, 262 ya. Tapi kalau ke sini sih sudah mungkin harus di average-nya agak sedikit banyak gitu ya, ke 294. Teman-teman average ke sini aja dikit lah, average sedikit lah teman-teman, biar enggak di 290-an ya. Mungkin di 273 ataupun di angka 260 lah teman-teman, biar cepat kejemputnya ya. Nah, soalnya secara EMA sudah mulai bagus teman-teman ya. EMA 10 sudah mulai menuju ke atas ya. Dan per hari ini pun si bandar foreign akumulasi ya. Bandar foreign akumulasi ada si Cece lagi teman-teman. Cece jualan nggak? Nah, Cece jualan sedikit ya, 39.000, dia jualan 17.000, artinya masih banyak barangnya teman-teman ya. Ada sekitar 22.000 lagi, saya pikir sih bisa lah sampai ke target ke angka 227 ya. Sampai ke target berikutnya di angka 230-an teman-teman. Karena lokal pun demikian teman-teman, sudah mulai akumulasi, ada YP, ada EP ya. EP kalau jadi bandar bagus teman-teman ya, maaf harganya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya bisa ke angka 228 karena MA 10 lagi menuju ke atas, ikutin aja MA-nya. Ini juga sudah bikin step teman-teman ya, tapi hati-hati ini kalau dia ada penurunan teman-teman ke level sini nggak usah masalah ya. Di sini ada gap kecil teman-teman nih. Kalau dia koreksi ke sini akan lebih bagus lagi yang ke 207-nya. Ataupun ke sini nggak jadi masalah teman, yang penting MA 20-nya masih menuju ke atas. Secara MA masih posisi bagus dan bandar lokal atau belum cenderung akumulasi. Perhatikan bandar lokal dan foreign cenderung ke atas. Oke lah kalau bandar lokal kemarin jualan tapi saya sudah ngambil lagi. Itu untuk BBYB teman-teman ya. Lanjut ke RCCC. RCCC. Nah, CCC. Nah, RCCT pungutan daripada bandar lokalnya sudah mulai bagus teman-teman RCCT ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 17 April ya. 17 April. Nah,
Oke, 17 April sudah mulai bagus ya, ZPSA teman-teman ya, yang ngambil ada XA ya. Ini target sudah tercapai. Nah, ini target kenaikan ada di angka 142 teman-teman ya. MA pun sudah mulai bagus di bawah candle. Ikutin aja MA-nya. Dan bandar lokal sedang akumulasi, bandar foreign oke lah keluar hanya sedikit aja. Secara MA bagus, target di angka 142. Apabila dia bisa mencapai target sini teman-teman nih, saya kasih tulis catatan di sini target ya. Nah, dia cenderung akan uptrend ya. Apabila tidak kuat teman-teman, apabila tidak kuat berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk RCCC, sorry kalau mau dipindahin. Oke, nah sini ya targetnya di angka berapa nih, di angka 195 ya targetnya. Ini juga target terdekatnya ada di angka 146 sama di angka 164 untuk target tanda kenaikannya aja ya. Oke teman-teman, untuk RSI bagus ya. Posisinya dia sudah mulai di up teman-teman ya. Bandar lokalnya semua masuk teman-teman, artinya sudah mulai diakumulasi. Lanjut ada emiten IPCC katanya. Ini maaf teman-teman, IPCC kan sudah pestanya sudah usai belum? Wah, IPCC ini tanda kenaikan di sini sudah tercapai dengan baik. Saya tulis dulu tercapai juga teman-teman ya. Akan saya hapus teman-teman ya. Nah, ini ICCC ini sudah tercapai juga dengan baik di sini teman-teman ya. Sorry. Ini. Tercapai tanggal 17 ya. Sorry teman-teman ya, saya tidak apa namanya. Oke. Nah, ini ada target selanjutnya teman-teman di angka 1056. Ini harga wajarnya belum dihitung ya. Nanti kita hitung deh teman-teman ya, HW ya. HW harga wajar. Nah, teman-teman kalau dia turun sampai ke level sini, teman-teman hati-hati ya, dia ada gap di sini. Nah, ini kalau dia sudah mulai break lagi teman-teman ya, target selanjutnya ada di angka 1000-an teman-teman ya. Ini 1000-an di sini. Ini target selanjutnya. Nah, bandar foreign terus akumulasi teman-teman ya. Bukan akumulasi, dia yang memaaf harga itu bandar foreign. Bandar lokal cenderung ngejual. Nah, mudah-mudahan ini ada koreksi. Kemarin ada koreksi sebentar, ternyata bandar lokal jualan bersama dengan bandar foreign, tetapi habis itu dia langsung up lagi ya. Ini ternyata bandar foreign terus memaaf harganya teman-teman ya. Bisa sampai ke mana ini teman-teman ya? Sampai ke angka 1000 sini nih. Kalau dari kuartal 3 sih ini harga wajarnya masih di angka 1200-an teman-teman ya. Ini angka 1000, ini ada istilahnya target selanjutnya angka 1000 teman-teman. Kalau pingin saya itu koreksi dulu teman-teman ya. Nanti kalau koreksi sampai ke MA10 nggak usah masalah teman-teman ya, selama MA20-nya masih menuju ke atas berarti posisi uptrend. Kalau dari pungutan sekarang bandar foreign yang belum jualan ya. Kalau bandar lokal sudah jualan tinggal bandar foreign yang jual. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 1000 ya. Mudah-mudahan ini target selanjutnya ke situ. Lanjut ada laba teman-teman ya, ada laba. Laba. Laba ini ternyata kenaikan bukan teman-teman di sini, ternyata kenaikan ya. Tunggu sebentar teman-teman, kita gedein dulu sebentar. Oh, tanda kenaikan ya sudah ditembus dengan baik. Teman kita gedein dikit deh, saya ingin tahu nih. Oh, dia menimbulkan tanda kenaikan lagi teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan selanjutnya teman-teman 1147, MA10 lagi menuju ke atas. Nah, secara teori harusnya ini uptrend teman-teman ya. Ini juga lagi istirahat dulu sebentar. Lagi koreksi sideways ya teman-teman, koreksi sideways. Nah, MA10 ke bawah ke atas, MA20 sudah mulai lurus. Dan perhatikan teman-teman untuk area si bandar foreign sudah mulai ngambil dikit-dikit ya, ada pembuangan per hari ini tapi pengambilan lebih banyak lebar pengeluaran. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman ya si bandar foreign ngambil lagi ya, karena si bandar lokal cenderung ngebuang teman-teman per hari ini. Domestik ada si PDCPK. Brokos ini bagus teman-teman ya domestiknya. Sini SQ ada BK ada KK ya, ada pen-17. Oh, sorry ini tanggal 17 ya. Tanggal 24 ya. Sorry. Di sini si AK teman-teman yang jualan emang yang beli 1,3 ribu lot, tapi pembuangan si SQ, CC sama BK wah cenderung sudah ngebuang teman-teman ya. Mudah-mudahan CC ngambil lagi ya. Mudah-mudahan CC ngambil lagi ya. Karena ini CC lumayan teman-teman. Tapi CC masih ada barang, coba cek kita cek nanti ya.
Di sini ada PD, ada CP, ada AT, bagus teman-teman ya broker untuk yang domestiknya, cuman sayang banget di sini yang membuang kebanyakan bandar ya. Jadi ini si PD CP bukan daripada bagian bandar, tetapi dia yang mempertahankan harga teman-teman ya. Lumayan teman-teman kalau sudah si PD CP, bukan dia itu kan bagian daripada suka nguaikan barang teman-teman, nguaikan emiten ya. Jadi kesempatan di bandar luarnya ada teman-teman ya. Mereka juga harus ada punya perkumpulan juga teman-teman, mereka juga kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita cek untuk Poren ya di sini apakah si CC masih ada atau tidak aja 21. Sorry. CC udah habis CC teman-teman. Ya, gimana dong CC sudah habis ya. Tapi mudah-mudahan besok ada pungutan lagi CC ya. Biasa kan CC seperti itu teman-teman. Jadi CC itu mungut terus jualan ya, mungut langsung jualan seperti itu. Tapi ini walaupun bandar lokal Poren keluar teman-teman, saya keturun masih CC ya. Tapi si EU masih ada nih ya, si EU masih ada, si BK juga masih ada. Ini Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Jadi ini golongan juga selain daripada bandar luar, ternyata golongan Smart Money sudah mulai masuk. Nah, mudah-mudahan kalau Smart Money sudah masuk ada tinggi dikit aja teman-teman. Boom ya, lumayan ya. Oke, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Ini banyak teman kita yang di laba itu nyangkut di angka 500-an ya. Teman-teman sekarang sudah MA10 menghadap ke atas ya, mungkin teman-teman saatnya average lah teman-teman ya. Target kemana? Ke angka 173 dulu teman-teman ya. Kalau sudah tembus 173, dikit aja ke 180, cenderung dia akan up. Makanya si kepala si kepala merah, si leher panjang teman-teman. Dan ke depan juga sama teman-teman, targetnya ini ya. Ini target selanjutnya agak tinggi dikit ya, 3351. Oke. Untuk laba seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa di-up karena ini sudah mulai si bandar Poren itu masih ada walaupun bukan si CC tapi Smart Money sudah mulai ngumpul. Ada Chen teman-teman, ada Chen. Kita lihat Chen. Saya ingin lihat keseluruhan teman-teman. Memaksimalkan. Chen masih ada peluang teman-teman ya. Ini pernah di angka 250 teman-teman ya. Ini masih ada peluang ke 250. Nah ini cuman teman-teman kemarin kena suspend ya. Terus dinaikin ya. Hati-hati ya. Coba cek di sini deh. Kita cek apakah dia kena suspend enggak. Kalau kena suspend kedua ya FCA lah teman-teman, selama seminggu dulu teman-teman ya. Berita suspend. Chen 23 April. Pembukaan kembali ini, tapi belum ada beritanya kan. Pembukaan kembali ini harusnya kan si Chen ini kan ketika ada ini kan kenaikan teman-teman, kenaikan yang signifikan. Harusnya dia itu diturunkan dulu tensinya. Ya, mungkin bisa ke level 86 gitu. Ternyata tidak mau kan malah melanjutkan kenaikan. Hati-hati, tapi sudah mau didorong lagi sih. Nah, ini kemarin itu kan istilahnya kenaikan yang signifikan si Chen ini ya. Harusnya dia itu diturunkan sementara ya, ataukah sideways sementara. Nah, ini juga kenaikan belum terlalu tinggi sih teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak kena suspend yang kedua ya, tapi di sini kan belum belum kena suspend yang kedua, baru tanggal 23 aja. Kan di tanggal 22-nya diberitakan penghentian sementara, tanggal 23-nya dibuka kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, Chen masih ada kesempatan ya ke angka 250 teman-teman ya. Pungutan dari bandar lokal ada, cuman Poren keluar, tapi Poren pun juga belum terlalu banyak teman-teman, keluarnya masih mungkin 1/4-nya. Tapi bandar lokal sudah mulai mengut lagi di harga atasnya dan terlihat jelas di sini si bandar lokal jualan ya ketika di sini. Nah, terus dia ngambil lagi sedikit. Nah, mudah-mudahan ada koreksi ke level 88 deh teman-teman ya. Karena kalau 88 MA20-nya masih menuju ke atas, cuman MA10-nya aja yang dibelokkan dikit. Nah, teman-teman nanti kalau sudah ketemu istilah dead cross ya, teman-teman harus segera keluar. Tapi kalau masih MA10, maaf MA20 masih menuju ke atas, walaupun MA10 dibelokkan sedikit, teman-teman silahkan aja bisa meneruskan kenaikan. Cuman ini masalahnya teman-teman ya, Chen ini kan kenaikannya signifikan. Awas, hati-hati turunnya pun kadang-kadang kalau turun juga signifikan, maka hati-hati ya. Kadang-kadang dipotong langsung peng gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Chen seperti itu ya. Jadi masih ada pungutan daripada bandar. Cuma hati-hati ini karena sudah kena suspend, bisa kalau ada kenaikan lagi dia harus kena suspend yang kedua kali, pasti di suspend seminggu, di FC akan seminggu.
Nanti bebas daripada RC bisa naik lagi. Cuma lebih baik ini diturunkan kembali untuk menurunkan tensinya aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa turun ke level 88. Mudah-mudahan sideways-nya di area sini aja gitu biar si bursa tidak mencurigai akan kenaikan lagi gitu kan. Mudah-mudahan lagi si bandar lokal juga akumulasi lagi. Karena bandar lokal sudah mau akumulasi. Kita cek bandar lokalnya siapa? Ada CSQ teman-teman ya. Ada YP, ada TP, ada KI teman-teman, bagus ya. Porennya CC sudah keluar tapi masih banyak teman CC di sini tanggal 22, cek deh. Tanggal 22 masih ada nggak? Tuh teman-teman ya. Oh, ini si YP teman-teman ya. Apa nama, bukan si CC malah sudah 0, berarti CC sudah keluar ya. Harus harganya sudah tinggi mungkin teman-teman. Lebih baik teman-teman nanti tunggu koreksinya aja lah teman-teman ya untuk si chain ini. Oke, ada ITMG. ITMG. ITMG target penurunannya sudah dilalui 1, 2 teman-teman ya. Sudah ada ini 3 nih target kemarin kenaikannya saya sudah dilalui juga. Ini juga target kenaikannya sudah dilalui, saya hapus aja, kita bikin target penurunan sama kenaikan yang baru. Perhatikan di sini teman-teman untuk area tanggal 8 ya. Sini ada si gap kecil. Nah, ini sangat luas sekali teman-teman dividend trap ya. Di sini nih. Nah, 2217 dividennya 2200. Keren banget teman-teman. Ini harganya 22.000 ya. Itu emang keren teman-teman ya. Ini gap teman-teman yang harus dilalui nanti teman-teman. Ini ada PR gapnya. Ini ada target ke sini aja teman-teman, ke PR gapnya aja ya. Jadi untuk CTMG seperti itu ya. Kita lihat untuk ITMG. Posisinya, oh ya posisi downtrend teman-teman ya. Posisi downtrend ya. Secara MA masih downtrend, perhatikan MA 10-nya teman-teman ya. MA 10 berada di atas skandal semuanya. Apalagi MA 10-nya ini sama MA 20-nya teman-teman sekali. Karena ada dividend trap kan. Hati-hati aja teman dividend trapnya ya. Oh ini kenapa ditanda di sini? Lupa saya. Ya teman-teman, untuk kenaikan sementaranya di angka 22.564 ya. Tapi sini target di sini teman-teman. Target di sini aja udah. Ke gapnya aja dulu ya. Ya kalau sudah mulai gap terus melewati MA 20 lagi cenderung dia akan melanjutkan kenaikan. Dan ini teman-teman belum dihitung harga wajarnya ya. Kita hitung deh harga wajarnya berapa sih? Ya, nanti kita hitung teman-teman ya. Oke, relap sama soal LK kedua teman-teman, kita lihat IBOS dulu deh ya. Kita lihat IBOS. Nanti untuk LK-nya kita bahas teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk IBOS sudah mulai diakumulasi sama bandar lokal teman-teman ya. Sudah mulai akumulasi bandar lokal, Poren juga sudah mulai ngambil dikit-dikit, Smart Money sudah mulai masuk. Ini untuk turun ke sini teman-teman ya, untuk turun ke 27 agak susah banget ya. Dan ini tanda-tanda penurunan teman-teman, masih posisi penurunan ya. Agak susah banget ke angka 226-nya. Ini masih posisi downtrend ya. Nah, cuma penguatan sudah mulai bagus ya, ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 33. Nah, perhatikan teman-teman, bandar lokal sudah mulai ngambil ya, cuman posisinya adalah posisi downtrend dulu teman-teman ya. Nah, ini Smart Money sudah mulai masuk nih ya. Sudah mulai bagus nih. Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal sudah mulai masuk. Nah, mudah-mudahan bisa ditaikin dikit lah teman-teman ya ke level sini ya. Ke level 33 lah teman-teman ya. Kalau 33 sudah disentuh, cenderung dia MA10 di bawah candle, cenderung uptrend. Target selanjutnya di angka 39. Itu untuk IBOS teman-teman ya. Ini terlepas daripada isu-isu teman-teman ya. Terlepas daripada isu-isu dan berita-berita di luar, kenyataannya bahwa bandar lokal sudah mulai masuk. Bandar lokal sudah mulai masuk ya, tanggal 24 nih. Ya, ada siapa, ada PD, ada CC teman-teman. Smart Money juga sudah masuk. Yang suka saya bilang bahwa Smart Money itu bisa dari golongan retail, cuman atas nama perusahaan teman-teman ya. Selanjut ada Mang teman-teman, ada Mang. Smart Money sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja. Ini tinggal tunggu waktu aja ya. Ini sih kayak ekor kembar hanya support aja. Ini guys, ekor kembar hanya support aja. Nah, ini MA10 sudah mulai di bawah candle teman-teman ya. Sudah mulai di bawah candle. MA10 sudah mulai di bawah candle. Kemarin dia bikin gap, sudah ditutup kembali sama hari-hari ini.
Jadi dia tidak punya PR ke bawah ya, tidak punya PR ke bawah. Oke, teman-teman, Smart Money sudah mulai bagus, tinggal bandarnya aja nih yang belum mungut ya. Soalnya si bandar lokal masih keluar. Oke lah, Foreign sudah mulai, Foreign masih ada di dalam ya. Foreign masih ada di dalam, teman-teman ya. Ini target kenaikan harus sampai ke sini dulu ya, 336 dulu ya. Sini ada gap, teman-teman ya. Tanggal 8 itu kan. Ada gap tanggal 8, tanggal 9 juga sama, di sini ada gap. Dia harus menutup 36 dulu. Kita akan lihat 36 apakah bisa lanjut ke harga 39, maka terjadi uptrend. Karena SPR-nya juga sudah dipenuhi. Nah, kalau sekarang juga sudah mulai bagus, teman-teman ya. Secara EMA sudah mulai bagus, tinggal ada dorongan gajah ke atas, teman-teman, menjadikan si bank ini bisa uptrend kembali karena si Smart Money sudah mulai ngumpul ya. Biasanya kalau Smart Money sudah ngumpul, sudah ada bagus, teman-teman ya. Bandar lokal, bandar foreign pun cenderung kembali ngambil sedikit lah, cuma 85.000 saja gitu kan. Cuma ini bandar lokal yang belum mau istilahnya ngambil lagi, cenderung dia pingin dimakan aja, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kemampuan dari seorang Smart Money bisa memaaf harga ya, ataupun emang ada kemampuan teman-teman Smart Money itu ya. Kalau ditambah dengan foreign mungkin akan lebih baik lagi. Karena ketika ada kenaikan pun ini cenderung ada aksi daripada bandar lokal dan foreign. Mungkin foreign sama bandar lokal, alhamdulillah saya pengen jualan dulu ya. Maka yang melanjutkan penjualannya si bandar lokalnya, tapi foreign cenderung menghentikan penjualannya, hanya menjual sedikit-sedikit aja. Nah, sini sudah masih tanggal 24 ada yang nerima YP KKNI ya, cenderung broker bagus, tapi Smart Money sudah mulai ngumpul. Biasanya pertanda baik kalau Smart Money sudah ngumpul, tinggal tunggu waktu aja. Teman-teman ya, bisa ke level 36 lewat dikit, menjadi uptrend bisa ke angka 39. Target saya di sini aja di angka 54 aja untuk simang ini, teman-teman. Ada Arto. Arto. Kita lihat Arto. Arto tanda kenaikan sudah di, oh ini udah di itu, teman-teman ya, sudah di-update tadi ya untuk isiannya aja ya. Ini tadi sudah dibahas ya. Anda sudah melewati tanda kenaikannya, saya biarkan aja dulu, teman-teman. Ini ada si kepala kembar, hati-hati ya. Ini ada tanda teman di sini, ada dikit, teman-teman nih, ada gap dikit ya. Di sini ada gap dikit nih di angka 1734. Kita hapus aja ya. Kita hapus aja, terus kita tulis tercapai aja di sini. Tercapai 23 berarti ya. Oke. Udah ya, kita hapus aja biar tidak ngalangin, teman-teman. Ini tanda penurunan, teman-teman. Udah kebentuk si kepala, bukan si kepala kembar ini, teman-teman. Ternyata ini ada nongol dikit, teman-teman nih. Kita gedein. Tuh, teman-teman, nongol dikit ya. Ini tanda kenaikan nih, teman-teman. Nah, ini gap ya, teman-teman, hati-hati ke situ. Nah, kalau dia ada penurunan, teman-teman, kalau dia ada penurunan ke level yang saya tadi gariskan, teman-teman ya. Nah, cenderung masih aman nih di sini ya, masih aman karena MA10 bahkan keturun ke angka 15 pun nggak jadi masalah asalkan MA20-nya lagi menuju ke atas itu, teman-teman ya. Kalau MA10 menuju ke bawah dikit mah nggak jadi masalah, yang penting MA20-nya menuju ke atas. Itu masih cenderung aman ya. Nah, bandar lokal akumulasi terus, perhatikan dari mulai tanggal 9 April hanya bandar Pora aja yang keluar 4,7 miliar. Tapi pengambilan Pora sejak tanggal 3 Maret ya. Jadi sudah lama teman-teman ngambilnya, dan ada pembuangan di tanggal 21 ya, di sini ada tanggal 21 nih. Cenderung dimakan, teman-teman. Kalau sini ada yang ngalangnya langsung dihajar sama bandar Poren. Sama bandar Poren dihajar ya. Tapi sebenarnya ini bandar Poren ngambilnya sudah banyak, teman. Artinya lagi posisi uptrend, tinggal tunggu koreksinya aja. Mudah-mudahan tidak lepas koreksi dari angka 155. Kalau ke level 166 masih MA20 yang MA10 masih berada di bawah karena masih cenderung aman ya. Target selanjutnya ada di angka 2050, teman-teman ya. Itu untuk si Arto, teman-teman. Lanjut ya, ada BRRC. Raja Roti. Nah, ini teman-teman yang akan saya jelaskan BRRC nih. Smart Money sudah mulai masuk bagus. Bandar lokal juga sudah mulai akumulasi cenderung bagus, teman-teman. Tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja. Target saya ke angka 71. Di sini ada nggak target kenaikannya? Saya di sini tidak pegang. Di sini udah ketutup ya. Nah, di sini saya ada satu nih. Coba lihat. Saya gedein dikit ya. Udah ketutup belum yang ini ya? Nah, ini ada dikit teman-teman di angka nongol dikit ya. 57 teman-teman. Ternyata di 57 ada. Nah, ya tanya selanjutnya di sini ya. Nah, di angka 72-an teman-teman.
Saya lurusin aja. Ini harus bisa melewati angka 57 dulu. Kalau ada koreksi silakan, kalau langsung naik ke angka 62 kan nggak jadi masalah gitu teman-teman ya. Ya targetnya harus mencapai sini teman di angka 81. Kenapa? Berarti bukit 1, bukit 2 di sini terlewati artinya mau uptrend. Jadi dia harus mencapai target sini. Apabila dia tidak sampai target sini, berarti mau downtrend kembali. Ya, ataupun dia tidak kuat nanjak, teman-teman. Maka saya bikin target di sini ya. Biar nanti pas ke sini berarti mau uptrend, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk si BRRC bagus ya. Jadi secara pungutan smart money-nya bagus, teman-teman. Udah ngumpul banget ini, teman-teman ya. Tinggal waktunya. Apalagi si bandar lokal juga sudah akumulasi, foreign juga sudah. Foreign bukan akumulasi, cenderung bertahan, teman. Dia nurunin barang tapi tidak terlalu signifikan. Cenderung dia nurunin kecil-kecil aja gitu, cuman ya. Cuma yang lagi akumulasi adalah si bandar lokal. Udah bagus, teman-teman ya. Oke, BRRC tinggal nunggu waktu aja. Oke. Sage, bagaimana nasibnya? Katanya Sage. Oke, kita cek Sage. Ini udah berapa menit, teman-teman? Baru 30 menit ya. Sage angkanya sudah diperiksa FCA, teman-teman ya. Udah mulai bagus, teman-teman ya. Si bandar lokal sudah akumulasi ya. Nah, pertanda baik ya. Oke, ini si bandar lokal sudah akumulasi ini udah bagus. Smart money sudah ngumpul terus, harusnya di up sih, teman-teman ya. Harusnya di up nih. Cuman ya karena FCA kelas 1 sebenarnya masih mudah lah, teman-teman ya. Kalau FCA kelas 1 masih mudah, yang penting dia di angka 51-50 selama 3 bulan ya atau kurang, cenderung akan bebas. Jadi masih aman ya. FCA kelas 1 masih aman. Apalagi sekarang sudah mulai bagus ya. Si bandar lokal sudah akumulasi. Oke, smart money sudah masuk yang banyak. Saya pikir sih bisa lah, teman-teman, dia bebas daripada FCA. Teman-teman kalau mau average ya silahkan aja. Cuman kalau yang baru masuk di bursa jangan ngambil. Ya, ini agak susah, teman-teman. Belinya suka gampang tapi jualnya agak susah. Dia jualnya per jam, teman-teman ya. Jam 10, jam 11, jam 2, jam 3 gitu kan. Nanti ada keseimbangan, kesepakatan harga baru dijual. Seperti halnya opening aja, teman-teman ya. Itu kan pakai sistem FCA, teman-teman, kalau ketika opening. Pada pasang ada yang dapat, ada yang enggak gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman proses FCA ya. Adanya keseimbangan. Tadi sekarang pungutan sudah mulai bagus, teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan tapi sedikit aja gitu ya. Pembuangan lebih banyak. Apalagi CP nih spesialis bawahan ya sudah mulai ngambil. Oke, teman-teman, lanjut ya, ada OPMS. OPMS. OPNS. Nah, OPNS, teman-teman, belum ada perkembangan yang signifikan ya. Kemarin di sini ada smart money masuk, smart money masuk, smart money masuk, cenderung hijau terus, teman-teman ya. Nah, ini kita cek deh. Ini kan ini belum nggak di 50 sih, teman-teman ya. Coba cek dari Januari deh. Ya, kita cek untuk all ya. Masih aman nggak? Ya, masih aman, teman-teman ya. Masih net volumenya masih 87.000, tidak di bawah 10.000. Dan cuma net value-nya nih 0,4, harusnya 0,5. Tapi masih ketolong sama 87 ribunya. Ini CC, teman-teman, yang akumulasi kita lihat pasar nego tidak ada ya selama ini, berarti masih dijual secara normal. Dan juga dia juga sering buka keran, teman-teman ya. Manfaatin itu. Ini ada tanda-tanda kenaikan baru di angka 54, teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk tapi belum, istilahnya belum eh, signifikan ya pemasukannya, tetapi sudah mulai ada lah, teman-teman, sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus. Tinggal tunggu yang banyaknya aja, tinggal tunggu waktu aja, teman-teman ya. Soalnya sekarang sudah di up, sudah mulai di up, tapi bandar juga belum melakukan aksi, tidak ada transaksi selama 3 bulan di pasar nego, tetapi bandar cenderung masih keluar tapi sedikit, tapi smart money yang bagus. Smart money yang kita cek untuk bid dan offernya. Ya, tahanan masih sedikit, teman-teman. Artinya nanti kalau sudah 50 sampai 55-nya di tahan 1000-an, teman-teman, masih bagus, berarti mau di uptrend kan. Atau kadang-kadang sengaja ditebelin dulu karena ada pengganggu, misalnya seperti itu. Cenderung biasanya kalau bandar seperti teman-teman, kalau tidak mau diganggu ya udah mau di 50 kan 3 bulan pun nggak jadi masalah. Oke, teman-teman, untuk APMS seperti itu ya. Oke, lanjut ke emiten berikutnya, ada ADCP ya. ADCP.
ADCP pun di 50 kan kembalinya si bandar lokal sudah akumulasi dia bertahan. Nah, si bandar foreign sudah keluar ya, anggapan sudah habis. Smart money juga sama teman-teman sudah mulai ada perkumpulan smart money ini. Cuman si bandar lokalnya cenderung menahan harganya kita cek. Ini sudah mulai tebal teman-teman ya, sudah mulai tebal nih tahanannya ya. Siap-siap aja teman-teman. Kadang-kadang seperti ini teman-teman. Ya suka ada yang masuk tapi eh, lewat belakang kali. Kita cek untuk 3 bulan teman-teman ya. 65.000. Nah, ini juga sama teman-teman dia tertolong dengan net volumenya 65.000, tidak di bawah 10.000 ya. Kita pasar nego ada enggak? Ada pasar nego tapi sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi ini untuk di all marketnya kita netkan ya, di masih 65.000 artinya masih ada tidak akan kena istilahnya FCA ya selama ininya tidak di bawah 10.000. Nah, teman-teman harusnya sini sudah dibuka keran sekali aja teman-teman ya. Oh, udah di sini ya udah dibuka keran ya. Kemarin ya tanggal 51 ya. Nah, ini Smart Money masuk apa bandar lokal masuk, Foreign juga masuk, cuman dia keluar lagi di sini nih Foreign nih. Keluar, masuk, keluar langsung di sini. Oke, teman-teman untuk ADCP seperti itu ya. Jadi masih santai aja teman-teman ya. Yang suka saya bilang teman-teman harus ekstra bersabar apabila teman-teman mendapati emiten-emiten yang istilahnya kena seperti ini ya. ADCP. Emiten yang maksimal ya. Emiten yang di-downtrend kan teman-teman ada kesempatan di harga atas ya ini ya. ADCP ada kesempatan di ke harga ke atas teman-teman ya. Kita cek di sini teman-teman ya. Udah dicek kalau masalah ini ya. Ya sampai target utama kan? Target utamanya enggak? Oh, 27 ya, berarti ada target utamanya teman-teman ya. Ada target utamanya bahwa ini targetnya sih. Ini emiten yang di-downtrend kan teman-teman. Jadi ada target utamanya lah teman-teman ya. Karena emiten ini di-downtrend kan dipusrukin dikit gitu lah sampai ke akar-akarnya gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah dikusurkan seperti itu suka tinggal nunggu waktu aja. Kadang-kadang kita harus bersahabat dengan waktu agak lama juga teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman ya dalam karena melihat situasi mungkin perusahaannya yang kurang mendukung kadang-kadang seperti itu. Jadi si bandar juga males gitu kan. Nanti aja deh gitu kan. Saya punya urusan yang lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi Smart Money sudah mulai masuk dikit-dikit ya. Lumayan lah teman-teman ya. Oke, teman-teman Poru satu lagi deh, Poru teman-teman ya. Poru, 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 Poru. Ya, Poru tadi sudah dibahas sama Poru ya. Cuman tinggal ngecek ini doang nih. Nah, Poru ini masih ada peluang untuk ke harga 1471 karena si bandar lokal, maaf si Polres juga akumulasi lagi dan lokal pun cenderung dia akumulasi lagi atau maaf harga ya. Tanda kenaikan di angka 1458, target saya pengen di sini teman-teman 3755 ya. Ini kalau nggak salah kecil ya itunya bit numbernya tebal. Lumayan teman-teman ya. Keren juga nih si Poru. Ya teman-teman, target selanjutnya di angka 149 tapi hati-hati ini ada gap ya. Jadi kalau dia koreksi ke sini nggak usah masalah karena dia juga kemarin kena suspend teman-teman di sini ya. Kena suspend karena penurunan, berarti saya harus kena target sampai sini aja. 144 aja lah teman-teman ya. Apabila tidak kuat teman-teman berarti cenderung dia mau ke bawah kembali ya. Cenderung dia mau disideways karena ini keinginan dari seorang bandar untuk menurunkan harga dan jualan. Nah, sekarang sudah beli lagi nih. Mudah-mudahan bisa jualnya harga tinggi dikit ya. 1.400 di angka 1.900-an lah teman-teman harus itu ya. Mas Smart Money masuk ya langsung naik ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Hasil barang lokal dan poin ruas cenderung akumulasi mudah-mudahan bisa sampai ke angka 14.400 ataupun ke angka 1.900 teman-teman. Tapi tetap harus hati-hati ini ada area penurunan di angka 1.060-an. Oke teman-teman untuk sementara mungkin seperti aja dulu ya nanti kita akan sambung lagi kepada emiten teman-teman. Ingat si Poru ini ya ini harga bandar teman-teman jadi bandar melakukan kebebasan dalam maaf harga teman-teman ya. Jadi nanti kalau bebas pengen bandar pengen nurunin seperti ini nanti harus hati-hati ya. Oke teman-teman saya Mas sebelum lagi menuju ke atas artinya masih posisi baik-baik saja kecuali kalau dia tidak kuat ya nanjak di 1.400 ataupun di angka 1.008. Kasih tanda di sini deh tanda-tanda kenaikan di sini ya. Target aja kasih target sini ya. Dia harus kuat nanjak sini kalau pengen uptrend lagi maksud saya seperti itu.
Nah, teman-teman sudah ya sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.